warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasana. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan kepada kalian mengenai suatu grand theory. Grand theory yang akan saya bahas kali ini adalah grand theory pecking order theory. Jadi tolong disimak ya. Perusahaan yang ingin berkembang selalu membutuhkan modal yang salah satunya diperoleh dari hutang. Namun demikian, perusahaan tidak mudah untuk memperoleh pinjaman karena harus menganalisis terlebih dahulu apakah memang sudah tepat untuk berhutang. Jika sumber-sumber dari internal seperti modal sendiri atau laba ditahan masih kurang, maka perusahaan dapat melakukan suatu pinjaman. Untuk itu, perlu dianalisis untung ruginya melakukan pinjaman. Menurut Pujiastuti dan Suat Husnan, dalam Tunisa, pecking order theory adalah suatu urutan sumber pendanaan dari internal atau laba yang ditahan dan eksternal atau penerbitan ekuitas baru. Teori ini menjelaskan keputusan pendanaan yang diambil oleh suatu perusahaan. Selain itu, pecking order theory ini menjelaskan mengapa perusahaan-perusahaan yang profitable umumnya meminjam dalam jumlah yang sedikit. Hal tersebut bukan disebabkan karena mempunyai target debt ratio yang rendah, tetapi karena memerlukan pendanaan dari luar yang sedikit. Berlawanan dengan trade-off theory, pecking order theory ini menganggap bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal, tetapi kas memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang dihasilkan suatu perusahaan melebihi kebutuhan investasinya. Ketika kas tersedia dalam jumlah yang berlebih dan perusahaan yakin akan profitabilitas investasi mereka, maka kelebihan kas akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Keon et al. Dengan ringkas mengikhtisarkan teori pecking order sebagai berikut. Yang pertama, ada perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Yang kedua, perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang sepenuhnya dari dana dahulu. Lalu modal keuangan eksternal akan dicari kemudian. Yang ketiga, saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama kali memilih untuk menerbitkan sekuritas utang. Menerbitkan sekuritas jenis modal akan dilakukan paling terakhir. Dan yang keempat, untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan serta kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar tersedia. Pecking order theory ini mengemukakan adanya urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan suatu perusahaan. Berdasarkan teori ini, ketika suatu perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan pembiayaan investasi, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Jika keperluan untuk investasi tidak bisa didapat dari pendanaan internal, maka perusahaan akan menggunakan pendekatan eksternal dari utang sebagai sumber pendanaan kedua dan ekuitas sebagai sumber pendanaan terakhir. Teori ini juga membuat perusahaan tidak mempunyai target kas optimal, sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan sisa kas dari hasil kegiatan operasionalnya. Selain itu, teori pecking order ini menjelaskan mengapa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang lebih tinggi justru mempunyai tingkat utang yang lebih kecil. Secara spesifik, perusahaan mempunyai urutan-urutan preferensi dalam penggunaan dana. Skenario urutan dalam teori pecking order, yang pertama ada perusahaan memilih pandangan internal. Dana internal tersebut diperoleh dari suatu laba atau keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan. Yang kedua, perusahaan menghitung target rasio pembayaran didasarkan pada perkiraan kesempatan investasi. Dan yang ketiga, karena kebijakan dividen yang konstan digabung dengan fluktuasi keuntungan dan kesempatan investasi yang tidak bisa diprediksi akan menyebabkan aliran kas yang diterima oleh suatu perusahaan akan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran investasi pada saat-saat tertentu dan akan lebih kecil pada saat yang lain. Dan yang terakhir atau yang keempat, jika pandangan eksternal diperlukan, perusahaan akan mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih dahulu. Perusahaan akan memulai dengan utang, kemudian dengan surat berharga campuran seperti obligasi convertible, dan kemudian atau barangkali saham sebagai pilihan terakhir. Teori pecking order ini menjadi salah satu teori yang memiliki keterkaitan dengan variabel dependen, yaitu cash holding. Karena di dalam penelitian pecking order theory menjelaskan faktor penentu dalam menahan kas, yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal.
melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan dan untuk kebutuhan suatu investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang diperoleh perusahaan lebih besar dari kebutuhan investasinya. Perusahaan yang memiliki kelebihan kas dan yakin akan profit dari investasi mereka akan membagikan kas tersebut pada pemegang saham dalam bentuk dividen. Selain dilihat melalui variabel dependent cash holding, teori pecking order ini juga memiliki keterkaitan pada variabel independen, yaitu cash flow. Perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung untuk menahan pendapatan mereka, mengumpulkan kas yang nantinya dapat mereka gunakan untuk mendanai investasi atau dimanfaatkan ketika terjadi financial distress. Lalu ada variabel independen, yaitu capital expenditure, yang juga memiliki keterkaitan dengan teori pecking order ini. Menurut teori pecking order, ada hubungan negatif antara capital expenditure dan kepemilikan kas karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar. Karena perusahaan yang memiliki capital expenditure berkaitan dengan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset tetap. Jika sebuah perusahaan berinvestasi dalam aset tetap, hal ini akan mengurangi posisi kasnya. Perusahaan dengan capital expenditure yang semakin rendah, maka kapasitas hutang perusahaan juga akan menjadi semakin rendah sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang jauh lebih besar. Sekian penjelasan dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, langsung klik tombol like di bawah, dan jika kalian mempunyai saran terhadap video ini, boleh langsung komentar di bawah ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.